Halo semua, kembali lagi bersama saya, Lois Jelita. Saya adalah seorang mahasiswi dari Universitas Samratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi. Nah, teman-teman, di video kali ini, saya akan membuat video tugas untuk memenuhi nilai dari mata kuliah Sosiologi Agama. Dan tugas kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah kasus yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita semua. Karena saya yakin semua sudah pernah melewati masa tersebut. Nah, kira-kira teman-teman penonton ada yang tahu nggak ya? Ini aku kasih kalian waktu 3 detik untuk menebak ya. 1, 2, 3. Nah, kasus yang saya angkat adalah pengaruh penggunaan smartphone dalam ibadah. Ada yang benar nggak tebakannya? Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu deskripsi kasus. Oke teman-teman, jadi seperti yang kita ketahui bahwa di tahun 2020-an itu Indonesia diperhadapkan dengan sebuah fenomena dunia, yaitu COVID-19, di mana kita semua terpaksa membatasi kegiatan kita dan mengurung diri kita di rumah. Di mana mulai dari orang-orang yang bersekolah, orang-orang bekerja, harus dirumahkan dan melakukan segala kegiatannya di rumah. Nah, bahkan hingga kegiatan keagamaan seperti beribadah hari Minggu khususnya untuk umat Nasrani itu harus dilakukan via streaming dari rumah. Dan tentu itu membuat kita mau tidak mau harus lebih belajar lagi mengenai dunia digital. Karena semuanya dilakukan dengan jarak jauh dan membutuhkan aplikasi digital. Dengan berkembangnya teknologi digital dewasa ini tentu membawa berbagai manfaat yang signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam peribadatan umat Kristen. Nah, kehadiran smartphone tentu memungkinkan umat Kristen ini kan bisa mengakses Alkitab digital, lagu-lagu pujian, serta materi liturgi lainnya yang tentu seperti yang kita tahu pasti akan lebih praktis dan lebih cepat ya teman-teman. Namun teknologi ini juga membawa tantangan baru, khususnya dalam kita menjaga konsentrasi dan kekhusyukan ibadah dalam kita beribadah ya. Nah teman-teman, smartphone ini meskipun memiliki fungsi yang tentunya sangat bermanfaat ya, seperti yang kita tahu smartphone ini dalamnya punya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang tentu sangat membantu kita. Nah, meskipun ini memiliki fungsi yang sangat bermanfaat, tetapi smartphone ini seringkali menjadi sumber distraksi kita. Jadi ada manfaat baiknya, ada manfaat buruknya. Seperti media sosial, pesan instan, aplikasi lainnya yang tersedia dalam smartphone dapat mengalihkan perhatian kita sebagai tentunya khususnya jemaat seperti yang saya bahas tadi dalam umat Kristen. Ini dapat mengalihkan perhatian kita sebagai jemaat dari inti peribadatan kita saat kita beribadah. Nah, contoh ya teman-teman, saat kita sedang misalnya dalam beribadah, kita sedang membaca Alkitab lewat smartphone kita yang biasa disebut dengan Alkitab gitu ya, bahasa gaulnya. Saat kita sedang membaca Alkitab lewat smartphone kita, baru misalnya ada muncul notif dari teman kita, kayak lagi baca, baru di atasnya ada muncul notif, ting. Misalnya teman kita lagi ngechat kita gitu ya. Tentu kan itu pasti kita akan mengalihkan fokus kita. Misalnya kita sedang membaca Yohanes 3 ayat 16. Nah, baru sedang membaca tiba-tiba ada notif. Pasti kan mata kita langsung ke notifnya ya. Nah, itu pasti akan membuat kita terdistraksi ya teman-teman. Dan fokus kita ini akan tertuju pada pesan tersebut. Kayak contoh lain juga itu ada misalnya saat sedang beribadah ya. Namun kita ini lupa buat menonaktifkan HP kita gitu. Jadi HP kita ini nyala. Kalau ada pesan masuk, apalagi telepon masuk, dia akan mengganggu kekhusyukan ibadah kita dan kekhusyukan jemaat lain misalnya, yang kalau misalnya kita beribadah di dalam gereja ya.
ada telepon masuk, ting, padahal pendeta sedang khotbah di atas. Tentu itu sangat mengganggu proses dari peribadahan dan kefokusan kita dalam beribadah. Nah, jadi penggunaan teknologi dalam ibadah ini dapat meningkatkan keterlibatan jemaat dengan konten ibadah tentunya, tetapi juga mengurangi kedalaman refleksi secara spiritual. Teknologi digital jika tidak dikelola dengan baik, tentu itu akan menggeser fokus jemaat dari Allah ke teknologi itu sendiri. Nah, penggunaan gadget ini dalam beribadah memiliki dampak yang beragam tentunya ya, tergantung pada bagaimana jemaat menggunakan teknologi tersebut. Pada akhirnya ada sebuah studi menemukan bahwa meskipun Alkitab digital ini dianggap sakral, tetapi media digitalnya ini tidak memiliki tingkat kesucian yang sama dengan Alkitab fisik tentunya ya teman-teman. Hal ini menyoroti tantangan tambahan dalam mempertahankan penghormatan terhadap teks suci ini di era digital. Itu dia mengenai deskripsi kasus singkat dari materi yang saya angkat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori sosiologi yang berkaitan dalam kasus saya ini. Teori yang saya ambil adalah teori evolusionis, yang adalah perspektif yang paling awal dari sosiologi yang didasarkan dari karya Auguste Comte, yang saya dapat dari buku Sosiologi Agama karya M. Yusuf Wibisono. Jadi saya mengambil teori Auguste Comte tentang sejarah tahapan perkembangan manusia. Nah, dalam kaitannya dengan agama, Comte menyodorkan pandangan sekulernya bahwa agama merupakan tahap evolusi yang paling klasik atau awal dari perjalanan sejarah pemikiran manusia. Nah, tahapan sejarah pemikiran manusia menurut Comte ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu teologis atau religius, yang kedua yaitu metafisis atau filosofis, dan yang terakhir adalah ilmiah atau positivistik. Jadi yang dimaksud dari 3 tahapan evolusi tersebut bahwa agama itu pernah dianggap penting, tetapi gilirannya itu dianggap usang karena perkembangan zaman yang semakin modern, di mana pada saat manusia semakin modern, wilayah yang sakral akan diganti dengan wilayah yang sekuler, atau sesuatu yang adikodrati atau supernatural akan tergeser dengan sesuatu yang bersifat duniawi atau bersifat natural, di mana sistem keyakinan religius itu sudah diganti dengan pengetahuan ilmiah, sedangkan upacara-upacara ritual seperti sembahyang, doa-doa, persembahan sudah diambil alih oleh aktivitas yang rasional, produktif, dan non-religius. Itu dia penjelasan mengenai teori yang saya ambil. Lalu, apa keterkaitannya teori terhadap kasus yang saya angkat? Auguste Comte ternyata sudah melahirkan teori yang sangat relevan bagi kehidupan masyarakat hingga masyarakat modern saat ini, di mana Comte beranggapan bahwa agama itu semakin lama semakin usang karena perkembangan zaman yang tentunya semakin modern, di mana saat manusia semakin modern, wilayah sakralnya ini akan berganti dengan wilayah sekuler atau sesuatu yang supranatural akan tergeser dengan sesuatu yang bersifat duniawi. Itu sangat relevan, di mana sekarang tuh kitab-kitab yang kita dulu anggap sakral, kita anggap suci, kita hormati banget, kita hormati sedemikian rupa, sekarang udah tergantikan dengan smartphone yang kita pakai yang lebih modern, dimana meskipun konten Alkitab digital yang kita anggap sakral ini, media digitalnya ini tidak memiliki tingkat kesucian yang sama dengan Alkitab fisik tentunya. Jadi kesuciannya itu tentu sangat berbeda dengan Alkitab fisik ya. Jadi kesimpulannya, sekarang digitalisasi ibadah dapat mempermudah akses kita tentunya sebagai jemaat. Namun di sisi lain, ini sangat beresiko dapat mengikis nilai sakral dan kekusukannya. Kasus atau fenomena ini merupakan bukti nyata dari teori Comte yang mengenai evolusi manusia yang tadi saya sudah jelaskan menuju tahap ilmiah, di mana perangkat teknologi atau sekuler ini mulai mendominasi, bahkan
menggeser peran tradisional instrumen agama atau suatu kesakralan. Oke teman-teman, itu dia video saya mengenai pengaruh penggunaan smartphone dalam ibadah. Kiranya video ini bisa berguna buat teman-teman sekalian ya, dan jangan lupa bawa Alkitab untuk ibadah untuk teman-teman Nasrani. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau saya ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan bye-bye.